Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian dan kerjasama kami. Ya, kebetulan di sini kami berada di posisi ketiga atau kelompok 3. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi. Selanjutnya, Nama saya Hindik Prasetyo Nugroho. Nama saya Hari Anggara. Nama saya Levitan Rio. Dan yang terakhir, nama saya Kiki Yulianto. ya, itulah nama-nama kelompok kami, ada 5 orang. Nah, kemudian langsung aja ke pembahasan. Tapi sebelum ke pembahasan, di sini agak ada yang harus kita terapin. Di sini saya berperan sebagai guru ya, sementara, dan yang lainnya berperan sebagai murid gitu ya. Mahasiswa. Oke, nah, Ya, Pak. oke, mungkin langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita pertemuan terakhir ya. Ya, Setelah Iya, Pak. sekian lama kita mengikuti e-learning. Oke, materi kali ini kita kan akan presentasi per kelompok ya. Oke, sebelum masuk ke presentasi, saya akan absen dulu. Oke, silakan Pak. oke. Yang pertama, Hendrik Prasetyo. Hadir nggak? Oke. Hari Anggara. Hari Anggara. Iya, hadir. Oh, hadir. Oke. Kiki Julianto. Hadir, Pak. Oke. Levi Tanrio. Hadir, Pak. Oke. Fahmi hadir. Fahmi saya sendiri ya. Oke. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Mungkin kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas lagi. Silakan kelompok 3, siapa yang akan presentasi? Silakan di screen presentasinya. Mau dibuka, Lem? Silakan. Gua atau lu? Lu aja. Gua nggak ada. PPT atau PDF? Apa ya? Terserah. Cuma Bang Kiki, lihat dulu. Ya. Kenapa, Hari? PowerPoint aja kalau bisa. Ini udah kelihatan kan ya? Iya, udah. Jangan ya? Sudah. Baik, saya buka acara pembukaan untuk kelompok 3 integrasi nasional. Ada Kiki, Hendrik, Fahmi, Levi, Hari, sama salah. Nah, ini baru ya. Sorry. Langsung aja ke poinnya. Integrasi nasional ya. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti hal yang kita ketahui,
Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Ya, di sini juga ada integrasi nasional. Baik, ini akan dibacakan oleh partner saya selanjutnya. Silakan. Oh, oke. Pada slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu integrasi nasional. Ada 3 ini penjelasan dari berbeda-beda. Ya, Yang pertama, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu ada secara politis, yang mana integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok, budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Lalu yang selanjutnya secara antropologi integrasi nasional, yaitu bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi. Ini dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Oke, lanjut. atau ini mau lihat di PDF-nya? Hmm, Atau enggak ini dibaca ke sini, terus nanti gue lanjut ke sini. boleh sih langsung dipindah ke PDF aja gitu. PDF aja ya. Nanti balik lagi gitu. Apa sih ini namanya? Dalam integrasi. Nah, ya silakan dilanjut. Oke, selanjutnya silakan saudara. iya, oke. Selanjutnya di sini kami membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Di antara faktor-faktor itu ada faktor pendorong integrasi nasional. Salah berarti ya. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok dalam mewujudkan integrasi nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Di antaranya, 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Itu sebentar, nggak kelihatan. Bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Teman saya Lepi, yaitu 2 faktor pendukung integrasi nasional. A. Penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak dikeluarkan Sumpah pada 20 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin
rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap toleransi, serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. D. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, serta suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua komponen masyarakat menurut batas kemampuan masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang mau lanjutin? Baik, saya kembali ingin melanjutkan, yaitu faktor penghambatnya integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional, diantaranya A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya ada beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan. B. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Yang C, kurangnya kesadaran di masing-masing masyarakat rakyat Indonesia. Kurangnya kesadaran diri dalam menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih Sinyal ya. Oke, Kayak Bang Kiki tuh. nasional. Sinyal kayaknya sih. Ya. Gimana Pak? Mau dilanjutin mau Sebentar. dilanjutkan atau diganti yang lain? atau diganti yang lain? Nggak kedengeran ya suara ya? Putus-putus. Udah kedengeran? Nah, udah nih. Patah-patah ya. Iya, patah-patah. Gimana Pak, mau lanjut Pak? Atau diganti yang lain yang baca? Boleh diganti. Langsung ke poin yang ketiga ini. Ya. Oke, selanjutnya poin yang Poin ketiga. ketiga. Pentingnya integrasi nasional.
Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Lalu integrasi nasional sangatlah penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangatlah penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri sangat dikenal dengan keanekaragamannya, yaitu suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok, sehingga timbulnya konflik di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai suatu tujuan. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak timbul konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Ya. Cukup mungkin ya teman-teman ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lepi. Udah mau dilanjut apa gimana? Udah beberapa menit ini. Berapa menit? Mungkin dua lagi, Pak. Mungkin dua lagi, Pak. Oh, mungkin dua lagi. Oke, silakan. Nanggung soalnya. Lepi. Oh, ketua kelas. Tadi sampai mana ya? Oh, poin keempat. Langsung itu ya. Oke. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Beberapa proses itu diantaranya modal awal integrasi nasional adalah rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. B. Memasuki. Bentar, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut aja, ini poin penting, Pak. Ini baik saya aja yang akan melanjutkannya. Silakan. Di ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Perlu kalian ketahui, maksudnya kita semua ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek kehidupan sosial.
antara lain yaitu ada A. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang B. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang C. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang D. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang E. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang F. Yang terakhir, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ya mungkin itu aja cukup Pak, karena masih banyak lagi sih. Ini masih termasuk ancaman-ancaman juga. Sudah dicukupkan? Sudah, Pak. Mungkin sudah Pak, cukup. Ya. Ya. Saya bisa ditutup presentasinya. Ditutup. Oke, siap. Bisa, terima kasih atas penjelasan dan penjabarannya dari kelompok 3. Semoga kelompok yang lain juga mendengarkan ya, bukan hanya saya. Oke, kelompok 3 materinya tentang integrasi nasional. Sedikit ya. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Nah, mungkin yang saya tangkap dari 3 poin ini nih, ini yang disebut dengan integrasi nasional, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak. Cukup ya? Cukup. Udah cukup Pak. Cukup ya? Oke, terima kasih untuk waktunya ya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin. 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 Oke, semoga perkuliahan ini segera bertatap muka ya. Amin. Amin, Pak. Oke. Kita cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu Makasih, Pak. ya, kita ya sama-sama. Kita penutupan dulu. Oh iya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.